Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan podcast IKMSB Malang episode 9 dengan tema Mengenal Beasiswa LPDP, Peluang Emas untuk Masa Depan Profesional. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulia Putri, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Tadris Bahasa Inggris angkatan 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, tema kita kali ini yaitu membahas beasiswa LPDP. Apa sih beasiswa LPDP itu? Nah, sekarang kita ditemani dengan narasumber Kak Sahar SM selaku Ketua LPDP Universitas Brawijaya. Gimana kabarnya hari ini Kak Sahar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas beasiswa LPDP yang sudah tadi kita kenalkan narasumber kita hari ini Kak Sahar. Nah, hari ini mungkin teman-teman di luar sana pada bingung nih kayak apa sih beasiswa LPDP itu, gimana sih cara cara daftarnya, apa saja syarat-syaratnya. Nah, nanti akan dijelaskan sama Kak Sahar sendiri. Nah, saya selaku host sendiri itu udah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan mewakili dari teman-teman. Langsung saja ya Kak, dari pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya beasiswa LPDP itu? Mungkin Kak Sahar bisa ngejelasin secara garis besarnya apa itu beasiswa LPDP. Jadi baik Pak, terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya untuk berdiskusi. Jadi ini kesempatan bagi kami juga Power di LPDP untuk turut berkontribusi memperkenalkan LPDP kepada semua generasi muda Indonesia. Mudah-mudahan melalui ini juga ada banyak generasi-generasi muda Indonesia yang melanjutkan studinya di jenjang magister dan doktoral. Jadi secara umum sebenarnya beasiswa LPDP itu beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia yang melalui Kementerian Keuangan yang kemudian dikelola oleh BLU yang namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, itu awal mulanya terbentuk itu kira-kira di akhir tahun 2011 dan mulai beroperasi pada awal Januari 2012. Jadi ini merupakan salah satu beasiswa bergengsi di Indonesia yang mana benefitnya ada banyak sekali, baik dari biaya selama pendidikan, dan yang kedua biaya persiapan pendidikan juga ditanggung oleh LPDP. Apalagi misalkan ketika kita mendaftar melalui beberapa jalur seperti jalur afirmasi, jalur prasejahtera ataupun jalur putra putri Papua. Jadi sebelum kita masuk ke pendidikan ada namanya nanti kayak persiapan keberangkatan atau pengayaan bahasa. Jadi kira-kira garis umumnya seperti itu. Oh, berarti kalau dari beasiswa LPDP sendiri itu sebelum kayak misalnya mengurus paspor dan segala macam itu ditanggung sama LPDP-nya juga atau bagaimana Kak? Nah, misalkan kayak pengurusan paspor, biaya pendaftaran itu ditanggung oleh LPDP, tapi sistemnya reimburse. Jadi kita membayar dulu. Okay. Setelah itu baru kita mengklaim ke LPDP. Tapi itu cuma bisa dilakukan satu kali. Oh, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Siapa saja sih yang bisa mendaftar di beasiswa LPDP ini? Apakah di semua jurusan bisa, atau ada di jurusan tertentu atau di bidang tertentu aja yang bisa daftar beasiswa LPDP ini Kak? Nah, sebenarnya untuk pendaftar beasiswa LPDP itu semua bisa, baik dari ilmu sosial maupun dari sains. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendaftar. Yang pertama adalah kampus tujuan, karena belum semua kampus itu menjadi tujuan award di LPDP. Artinya LPDP belum membiayai ketika kita melakukan perkuliahan di kampus-kampus tersebut. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen mendaftar, nanti bisa dibuka di website LPDP. Di situ sudah ada semua kampus-kampus dengan jurusan yang
dibiayai oleh LPDP. Misalkan lah, anggaplah di kampus A ada jurusan hubungan internasional, tetapi itu tidak ditanggung oleh LPDP, maka harus cari kampus lain. Misalnya di kampus B ada kampus tersebut, maka kita bisa mendaftar di kampus tersebut. Oke, berarti di semua jurusan itu dibiayai, maksudnya bisa daftar beasiswa LPDP, tapi tergantung lagi dengan universitas yang dituju. Seperti itu ya Kak? Karena LPDP itu sebenarnya menargetkan kampus-kampus dengan kualitas terbaik, dalam artian mungkin salah satu sisi yang bisa dilihat adalah terakreditasi unggul. Terakreditasi unggul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak, pengalaman Kak Sahar sendiri selama menjalani program LPDP. Jadi saya ceritakan dari awal dulu. Saya itu mendaftar melalui jalur afirmasi prasejahtera. Jadi mungkin ini agak berbeda misalkan ketika orang mendaftar di jalur reguler ataupun di jalur targeted. Jadi ketika saya dinyatakan lulus, nah tahap pertama yang saya lakukan dulu adalah mengikuti pengayaan bahasa. Nah pengayaan bahasa ini persiapan calon penerima beasiswa untuk mengikuti tes TOEFL ataupun IELTS. Jadi kalau sekarang itu durasinya kurang lebih sekitar 4 bulan untuk TOEFL dan 3 bulan untuk IELTS. Nah, kemudian setelah lulus dari situ dan saya sudah bisa mencapai target skor TOEFL yang dibutuhkan oleh kampus, dilanjutkan pendaftaran. Kemudian setelah itu kita sudah menerima LOA. Kemudian ada yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, di persiapan keberangkatan ini ada banyak sekali materi yang disampaikan, yang mana berguna untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada kita tentang pentingnya untuk mencintai bangsa dan kembali untuk mengabdi kepada daerah kita, pada khususnya atau bangsa kita setelah menyelesaikan masa studi. Nah, kemudian setelah PK barulah kita masuk di masa studi. Nah, di masa studi nanti ini itu akan dibiayai sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangan di awal. Misalkan kayak saya dikasih 23 bulan. Nah, pembiayaan perkuliahan saya itu sekitar 23 bulan. Tidak boleh lebih. Nah, kalau lebih harus bayar sendiri. Oh, seperti itu. Nah, kembali tadi kalau misalnya kan tadi udah diceritain pengalamannya Kak Sahar tadi. Nah, kalau boleh tahu tempat yang universitas yang Kak Sahar tuju kemarin pas menerima beasiswa LPDP itu di mana Kak? Kalau boleh tahu. Nah, sebenarnya beasiswa LPDP ini kan itu beasiswa yang mencakup beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kuliah di luar negeri juga bisa. Nah, cuma kemarin saya memilih di dalam negeri dengan jalur non LOA. Jadi perlu diketahui juga jalurnya itu ada dua, ada dengan LOA, ada dengan non LOA. Jadi ketika kita menggunakan non LOA, kita wajib memilih 3 kampus. Nah, kalau yang saya pilih paling pertama itu Universitas Brawijaya, kemudian selanjutnya UNPAD dan UGM. Nah, memang saya dari awal memang sudah berkeinginan untuk berkuliah di Universitas Brawijaya. Oh, berarti kemarin Kak Sahar pas melanjutkan studinya itu di Universitas Brawijaya ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang keempat nih Kak, apa sih tantangan terbesarnya Kak Sahar saat menjalani mengikuti mungkin saat ngurus-ngurus berkas LPDP? Nah, pasti ada tantangan. Nah, kalau misalnya bisa diceritakan tantangannya kemarin itu seperti apa dan cara mengatasinya itu seperti apa Kak? Nah, untuk masalah tantangan saya ceritakan sedikit. Awal mendaftar beasiswa itu, mendaftar LPDP itu saya sangat minim informasi mengenai beasiswa LPDP. Nah, kemudian saya juga nggak mengenal seorang pun yang sudah menjadi award di LPDP. Akhirnya saya melakukan searching sendiri melalui internet. Kemudian saya mempersiapkan berkas. Nah, tantangan tersendirinya yang paling agak berat adalah ketika kemarin saya posisi lagi di Kendari, lagi mengajar.
tapi saya butuh untuk tes TOEFL. Nah, kemudian di Kendari pada saat itu tidak ada lembaga yang menyelenggarakan pada bulan itu. Nah, saya bimbang antara memilih untuk pulang ke Makassar atau tidak ikut tes. Akhirnya saya cari informasi kepada teman-teman, sambil teman saya mencarikan lagi ke teman-temannya. Ternyata tes TOEFL bisa dilakukan secara online. Kemudian saya melakukan secara online, walaupun ada banyak kendala juga ketika melakukan tes secara online, karena kebetulan tempat saya mengajar kemarin itu jaringannya juga masih kurang baik. Jadi ketika tes kadang masuk di room, kadang keluar sendiri, jadi harus keluar ke kota lagi untuk mencari tempat dengan jaringan yang lebih baik. Begitupun juga ketika saya tes bakat skolastik dengan jaringan yang kadang hilang. Nah, itu gimana ya, kayak aduh sulit, tapi kita harus tetap semangat. Jadi melalui itulah mungkin kalau dibandingkan sekarang, perjuangan pada saat itu mungkin sudah terbayarkan. Terbayarkan ya, oke. Nah, tadi kan Kak Sar tadi menyinggung sedikit tentang berkas pas persiapan mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kalau boleh tahu berkas-berkas yang harus disiapkan yang paling penting atau misalnya yang nggak boleh dilupakan saat mendaftar beasiswa LPDP itu apa, Kak? Nah, kalau persyaratan berkasnya, mungkin salah satu yang pertama itu ID card ya, KTP. Jadi pendaftar beasiswa LPDP itu kan harus berkewarganegaraan Indonesia. Nah, itu yang paling pertama. Terus yang kedua ada ijazah dan transkrip nilai. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi, entah rekomendasi dari dosen pembimbing sebelumnya atau dosen sebelumnya atau atasan ketika sudah bekerja. Kemudian selanjutnya kalau misalkan lulusan dari luar negeri itu harus ada penyetaraan ijazah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, apakah ada tips dan saran yang ingin calon pendaftar beasiswa LPDP? Mungkin Kak Sar bisa ngasih saran dan tipsnya. Nah, mungkin kalau tipsnya, yang pertama itu kita harus tahu mengenai diri kita dulu. Nah, itu kita tahu dulu apa yang saya inginkan dan diri saya seperti apa. Kenapa? Karena pada saat pendaftaran nanti ataupun pada saat sudah masuk nanti di seleksi wawancara, itu kita akan ditanyai mengenai diri kita. Misalkanlah kelebihan dan kekurangan kita, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian selanjutnya kita pernah berada di kondisi buruk seperti apa dan bagaimana kita mengatasinya. Kemudian apa yang pernah kita ajarkan, apa yang kita bisa ajarkan kepada diri kita sendiri melalui pengalaman kita itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah menentukan apa yang akan kita lakukan setelah selesai perkuliahan nanti. Nah, ini nanti berkesinambungan ketika kita menulis esai tersebut, rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusi kan dimulai dengan pengenalan diri, kemudian rencana studi, kemudian apa yang mau kita lakukan setelah studi, kontribusinya dalam bentuk seperti apa, dan kita mau mengambil peran seperti apa. Nah, itu hal pertama yang harus kita ketahui dulu sebelum mendaftar. Kemudian di sisi lain mungkin teman-teman juga bisa mencari-cari informasi, karena sekarang sudah banyak sekali kayak award-award di LPDP yang melakukan mock up pendampingan terhadap calon penerima beasiswa yang akan mendaftar beasiswa LPDP. Termasuk kami di LPDP UB juga ada. Kemudian selanjutnya ya mungkin yang nggak kalah penting itu harus selalu minta restu dari orang tua. Orang tua, oke, itu yang paling penting sih. Nah, menyinggung tadi yang esai tentang kontribusinya kita sebagai penerima beasiswa dan kepada beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, maksudnya itu kontribusi kita setelah
berkuliah berarti Kak. Maksudnya Ya. kita kayak berkontribusi apa sih maksudnya untuk pemerintahan, untuk karena kan kita udah dapet beasiswa LPDP nih. Jadi kayak kita harus ngasih kontribusi juga buat pemerintah yang udah ngasih beasiswa. Seperti itu ya Kak. Jadi kontribusi ini kan berangkat dari tujuan awal beasiswa LPDP itu kan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki inovasi dan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, melalui beasiswa ini diharapkan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi tulang punggung nanti pada saat anggaplah Indonesia Emas 2045. Nah, melalui beasiswa ini kepemimpinan itu bisa dibentuk, kemudian setelah selesai melakukan studi, kita nanti diwajibkan untuk melakukan pengabdian selama 2 kali masa studi. Nah, misalkan kalau untuk S2 kan rata-rata 2 tahun. Nah, masa pengabdiannya itu ya mungkin kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, itu konteksnya nggak terbatas. Misalkan ketika saya selesai melakukan pendidikan, kemudian saya kembali ke desa saya menjadi kepala desa selama 1 periode, nah itu sudah bisa dihitung sebagai untuk pengabdian. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar pada khususnya dan untuk Indonesia pada khususnya. Nah, kecuali kalau kita misalkan mau melakukan pekerjaan di luar, itu tidak boleh. Sebenarnya ada yang dibolehkan, tetapi itu harus melalui persetujuan dari pihak LPDP. LPDP-nya itu sendiri. Oke. Nah, kan dari tadi kita udah nanya ke Kak Sahar 5 pertanyaan, tapi kita masih ada waktu nih buat Kak Sahar. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman calon pendaftar beasiswa LPDP biar lebih jelas lagi. Boleh disampaikan Kak? Jadi LPDP ini sebenarnya membuka peluang yang sebesar-besarnya, makanya ada banyak sekali sosialisasi mengenai beasiswa LPDP, termasuk juga awardee LPDP di setiap kampus itu. Kalau kita istilahnya kelurahan ya, di setiap kampus itu melakukan sosialisasi beasiswa LPDP. Nah, kalau dijumlahkan sampai saat ini itu sudah hampir mencapai 50.000 awardee dan alumni LPDP. Nah, LPDP juga sudah membuka banyak sekali jalur-jalur yang bisa dilalui ketika mendaftar LPDP, misalkan reguler, kemudian afirmasi, kemudian targeted, kemudian ada parsial juga, ada bundling juga. Jadi teman-teman sisa nanti meriset, teman-teman bisa nanti buka websitenya LPDP Kemenkeu, kemudian mencari mau mendaftar melalui jalur apa sih. Nah, itu disesuaikan nanti dengan profil teman-teman. Jadi ketika teman-teman anggaplah masih berkuliah di jenjang S1, karena ini untuk beasiswa S2 dan S3, jadi yang bisa mendaftar itu lulusan D4 dan juga S1 untuk magister. Kalau untuk doktoral harus selesai S2. Nah, kemudian mungkin teman-teman kayak yang aktif di organisasi kayak UKMSB bisa dimaksimalkan perannya di situ, karena nanti pada saat pendaftaran kita juga ada nanti di situ kayak pengalaman organisasi. Nah, mungkin kalau misalkan itu bisa menjadi nilai tambah juga. Nah, setelah itu teman-teman tentukan dulu, misalkan mau mendaftar melalui jalur reguler, diperhatikan baik-baik syarat dan ketentuannya, karena setiap jalur itu walaupun tidak secara besar perbedaannya, tapi tetap ada perbedaan. Misalkan kalau reguler, kita itu diwajibkan memiliki skor TOEFL itu 500 untuk dalam negeri. Sedangkan untuk di afirmasi
untuk pendaftar beasiswa dalam negeri itu tidak ada, kecuali untuk di luar negeri. Nah kalau di luar negeri untuk jalur afirmasi itu 500 untuk tes TOEFL. Nah kalau untuk reguler itu 550. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua juga, misalkan teman-teman nanti mendaftar, itu berkasnya perlu diperhatikan baik-baik. Karena kalau ada kesalahan, misalkan lah teman-teman melakukan tes TOEFL, ternyata lembaganya tidak resmi atau tidak tersertifikat. Nah, itu nanti bisa dianggap sebagai kecurangan. Nah, walaupun itu bukan kesalahan teman-teman, tapi itu nanti berakibat fatal buat teman-teman. Teman-teman bisa di blacklist, tidak bisa daftar LPDP lagi karena dianggap melakukan kecurangan. Jadi itu perlu diperhatikan tentang berkas-berkas yang akan diupload. Kemudian nanti ketika sudah mendaftar, mungkin teman-teman itu yang paling penting untuk dipelajari adalah karakter dirinya sendiri, kemudian rencana kontribusinya yang ada di esai. Karena ketika sampai di tahapan wawancara nanti, yang paling banyak ditanyakan adalah tentang apa yang ada di esai kita. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, membahas tentang ini tadi Kak, jalur penerimaan pendaftarannya tadi kan ada pendaftaran afirmasi. Nah, afirmasi tadi kan kalau misalnya dalam negeri itu kan nggak harus TOEFL ya. Tapi selain afirmasi itu harus ada TOEFL. Nah, mungkin boleh dijelasin Kak, pendaftaran melalui afirmasi itu seperti apa? Nah, kalau melalui afirmasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu Putra Putri Papua. Itu khusus untuk Putra Putri Papua. Kemudian yang kedua daerah afirmasi, itu daerah-daerah 3T. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek daerah-daerah apa saja yang masuk daerah 3T. Kemudian yang terakhir itu daerah afirmasi prasejahtera. Nah, kalau kemarin saya mendaftar di afirmasi prasejahtera. Nah, itu mungkin salah satu persyaratannya yang membedakan dengan jalur lain adalah ada anggota keluarga ataupun orang tua yang menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, itu nanti bisa dicek di data Kemensos. Seperti itu ya Kak. Jadi teman-teman bisa diperhatiin tadi apa saja syarat-syaratnya, apa saja yang perlu disiapkan tadi yang udah disampaikan sama Kak Sahar. Mungkin untuk itu aja untuk podcast hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.